Sehati kali ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikan, terutama pada malam ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Untuk keberkahan kegiatan kita dan supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita malam ini pada latihan. Setelah kemarin kita mencoba untuk berlatih menerjemahkan kata-kata, ya, kata-kata lepas, maka pada malam ini kita akan coba lanjutkan dengan memahami, kemudian membaca dan menerjemahkan dalam bentuk kalimat. Baik, mari kita lihat bersama-sama kalimat demi kalimat yang akan kita bahas pada malam ini. Ya, kita awali, ya, tadi sudah kita awali dan kita lanjutkan lagi. Sekarang mari kita baca kalimat yang pertama. Kita baca kalimat yang pertama. Apa kalimatnya? Muhammadun illa rasul. Iya, bagus. Kemudian kalimat berikutnya. Iya, berikutnya. Ya, berikutnya. Wa ana minal musyrikin. Ya, wama ana minal musyrikin. Oh iya, nanya cepet ya Pak, ya lupa saya Pak. Ya, kemudian yang terakhir. Ana minal. Ya, membaca kalimat demi kalimat yang tadi, bagaimana rasanya? Berapa persen yang bisa terpahami? Ada yang 100%? Ada yang 90%? Ya, kalau 90%-an. Alhamdulillah, 90%. Ada yang di bawah 50%? Ya, saya. Alhamdulillah. Nah, ini perjuangan Bu Sabtiah ini harus ya, Pak Guru. Ya, bersungguh-sungguh nih ya untuk pelajari apa yang sudah pernah kita bahas ya. Ya. Intinya bahwa apa yang sudah kita pelajari itu yang dikuasai. Soal yang belum nanti kita akan urus bersama-sama. Kalimat pertama, apa ada yang belum terpahami di sini? Kalau dari perpotong ya, dari kata per kata, ada yang belum terpahami? Insya Allah tahu maknanya Pak. Tahu ya, baik. Ya. Cuman kalau udah diterjemahin bingung deh. Dan Muhammad selain Rasul. Intinya tadi, kenapa masih ada bingung? Kan udah. Kadang-kadang kan nggak sesuai tadi. Itunya. Tadi sudah, bukan didiskusikan tadi? Oh iya Pak. Tadi sampai Pak Hamid mengatakan, kalau perkata ini nggak dapat kita ini, kata beliau. Oh iya. Iya, kata nggak dapat. Oh Bapak dengar ya? Dengar ya? Dengar Bapaknya. Wah, ini diskusinya Guru. Diskusinya seperti ini. Gitu.
Baik, silakan. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Untuk yang pertama ini apa maknanya? Saya Pak Guru, saya coba ya. Silakan. Nama Muhammadun dan Muhammad bukan selain Rasul. Iya, bagus. Muhammad selain Rasul maksudnya. Iya. Muhammad selain Rasul. Ya, bagus ya. Bu Mia, pernah kita diskusi tentang dan dalam bahasa Indonesia nggak, Bu? Pernah. Ya. Pernah kalau di awal tidak ada kata sebelumnya, jadi tidak bermakna dan. Tidak dibaca jadinya. Nggak dibaca, nggak disebut dannya. Ya, Bukan. sekali lagi Ibu-Ibu, Bapak, Dan. tadi kita bicara soal bahasa Indonesia ya, bukan soal bahasa Arab. Sehingga nanti kesimpulan kalau di awal jangan dibaca. Nggak boleh begitu, korupsi kita. Kalau ada di awal terus nggak dibaca, bukan begitu. Itu soal bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab, dimanapun juga dia adanya, mau di awal, di tengah, dan di akhir, ya selalu dibaca. Itu kalau nggak dibaca nanti dosa kita. Yang kita bicarakan adalah soal dan. Ya. Oh iya, kalau dalam bahasa Arab Yang dibaca kita bicarakanlah wang. soal dan. Gitu. Yang kita bicarakanlah soal dan. Gitu. Ya, bukan Apakah huwa itu tidak punya arti? Punya dia. Kalau nggak ada artinya, untuk apa ditaruh di situ? Punya artinya. Tetapi yang kita bicarakan adalah bahasa Indonesia kita. Cocokkah dan itu ditaruh di awal kalimat gitu kan diskusi kita. Tidak. Kan gitu. Harus ada pendahulunya. Gitu. Kecuali kalau ikut Sheila on Seven kan saya pernah berkata begitu. Kalau Sheila on Seven dan apabila esok itu mah silakan aja gitu. Ya, coba punya dipraktikkan ilmu bahasa Indonesianya. Tadi Bu Nur Aida. Ya, Bu Nur Aida. Bu Nur Aida. Muhammad bukan selain Rasul. Iya, bagus ya. Dan itu kan bagus jadi bahasa Indonesia kita kan. Apa maksudnya? Bahasa Indonesia itu kita mulai dengan subjek. Ya, di dalam kalimat tadi cocok itu Muhammad lah ini yang sedang kita bicarakan ini adalah Muhammad. Walaupun tidak terletak di awal kalimat gitu. Walaupun tidak terletak di awal kalimat. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ada pertanyaan di situ dari teman-teman yang lain? Bapak, tadi terjemahannya Muhammad bukan selain Rasul. Seorang Rasul. Muhammad hanyalah Coba kita dengar kembali, Bu. Muhammad bukan selain Rasul. Iya, baik. Ada pertanyaan di situ? Oh, begitu ya, Pak. Selain Muhammad adalah Rasul. Jadi penegasan sih kayaknya penegasan. Yang kemarin kan Muhammad hanyalah Rasul. Iya. Yang kemarin tuh Muhammad Tidaklah Muhammad kecuali Muhammad hanyalah Rasul. Ya, tidaklah Muhammad kecuali Rasul. Boleh. Muhammad bukan selain Rasul. Boleh. Muhammad kecuali Rasul. Ya, boleh. Ditambah lagi tadi Muhammad hanyalah Rasul. Boleh. Rasul. Kalau Muhammad bukan siapa-siapa kecuali Rasul. Boleh, boleh. Boleh. Siapanya itu. Muhammad bukan siapa-siapa kecuali Rasul gitu ya. Ya. Baik, itu dia ya. Jadi alternatifnya begitu. Itu yang kita sebut sebagai bagian dari pemahaman ya. Bagian dari pemahaman. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan di situ? Saya coba terjemahkan, Pak. Kita yakinkan dulu bahwa semua selesai pada tahap pemahaman.
Baru kemudian kita beranjak kepada tahap berbagi pemahaman, gitu, supaya tertib berpikir kita itu tetap kita jaga. Semua sudah paham terlebih dahulu, baru kemudian berbagi pemahaman. Semua sudah punya nasi, baru nanti siapa yang mau bagi nasi. Jangan sampai ada orang yang belum makan gitu ya. Tahu-tahu sudah ada yang mau gitu ya. Makan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari kalimat yang kedua ini? Baik, kalau tidak ada silakan Bu Fauzia. Iya. Kalian bukanlah para penyembah apa yang aku sembah. Iya, bagus. Yang lain ada yang berbeda versinya? Tidak sama. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Iya, coba Bu Juria, kita perhatikan pemahaman Bu Juria, silakan. Ya, kalian menyembah apa? Apa Bu? Kalian menyembah apa yang tidak aku sembah. Iya, bagus. Ibu baca ada kata la nggak di situ, Bu? Ada. Ibu pahami apa makna la? Tidak. La itu tidak. Tadi Ibu sudah mengucap tidak belum? Oh. Tadi Ibu sudah mengucap tidak belum? Oh, enggak. Iya, belum. Belum? Kapan mau diucap tidaknya? Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Iya, bagus. Mana yang bermakna menyembah, Bu? Abidun. Iya. Itu dugaan Ibu itu bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4. Di bentuk 4 biasanya ada makna apa di bentuk 4? Menyembah apa yang ada yangnya. Ada yangnya gitu. Ibu tadi sudah pakai belum yangnya? Pakai apa belum tadi Pak Guru? Lupa ya. Selain yang apa biasanya di bentuk 4? Mbah. Tadi Ibu sudah pakai belum? Tadi enggak pakai ya? Perasaan Ibu gimana? Sudah dipakai belum? Enggak ingat Pak Guru. Enggak ingat. Ya coba kita dengarkan kembali ya. Kita dengarkan kembali apa yang tadi Bu Juria sudah ungkapkan. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Enggak pakai tadi. Enggak pakai P tadi. Ya? Ya, baik. Ibu merasa enak mengatakan tidak penyembah. Suaranya hilang nih. Bagaimana Bu Juria? Enak mengatakan tidak penyembah? Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Bu Juria mah bagus ya. Belum akrab sama kita. Ditanya enak apa tidak, langsung ngegas ke bagian berikutnya. Terima kasih Bu Juria. Kapan-kapan kalau ditanya ya jawab aja ya Bu. Supaya itu jadi penguatan ya. Jadi kalau saya bertanya, sekali lagi maksudnya bukan apa-apa, tapi pertanyaan itu sebagai bagian dari usaha kita untuk menguatkan. Sekali lagi, pertanyaan itu sebagai bagian dari usaha untuk kita menguatkan. Kita mau memformat cara berpikir kita. Kalau kita katakan enak tidak, kita katakan tidak enak. Nah, gitu artinya
nanti di dalam benak kita akan tertanam pikiran itu tidak enak kalau mengatakan itu kalian tidak penyembah. Lebih enak mengatakan kalian bukan penyembah. Bukan penyembah banyak. Ya, baik. Tadi Bu Fauzia sudah maju selangkah lagi. Daripada itu sudah menyadari bahwa di situ ada jamak ya, sehingga para penyembah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa kalimatnya? Allahul ladzi lam na'lam. Iya, baik. Apa ada yang belum terpahami di situ? Na'lam, Pak. Na'lam. Iya, baik. Apa Saya tiga alaman. pokoknya? Na'lam itu kami. Kenapa, Pak? Tiga huruf pokok yang dikenali di situ? Ain, lam, mim. Iya, baik. Jadi ibu-ibu, ini soal bagaimana otak kita nanti secara uhui. Paham uhui? alama. Ada yang ingat nggak? Uhui. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat ya? Uhui itu spontan. Spontan komeng ya Pak Guru. Iya. Oh iya. Biar spontan. Asik. Dalam pikiran kita, begitu melihat ada kata yang belum kita pahami, gitu, ya, untuk tidak langsung menyerah pada kondisi begitu. Tapi kita pakai, ingat ya, modal pertama kita adalah ciri khusus bahasa Arab, gitu ya. Jadi setiap kali membaca kata, membaca kalimat, setiap kali dicoba aja. Jadi kita punya alat, ibarat kata itu seperti pancing ya. Itu seperti pancing. Jadi setiap kali kita melihat ikan, ingat pancing umpan, pancing dan umpan gitu ya. Kalau mancing umpannya apa? Dipelet. Dipelet. Gitu ya. Ain lam mim gitu ya. Ain lam mim apa mana dasarnya? Ya Pak Guru, tahu. Tahu gitu ya. Tahu ya. Mana dasarnya? Tahu. Lalu kemudian kita pernah mengatakan dulu kalau ada dibentuk 1, 2, 5 ya, ada dibentuk 1, 2, 5 itu di luar 3 pokok ya, di luar 3 pokok, maka itu bisa mengindikasikan kepada pelakunya, kata ganti, atau kita istilahkan dengan kata ganti, atau istilah bahasa Arabnya itu domir, gitu ya. Domir. Ada yang ingat indikasi apa? Kami atau kita. Ya, nahnu ya. Kami atau kita. Kami ketahui. Atau kita. Kalau bahasa Arabnya apa? Yang tidak kami. Nahnu. Yang kalau bahasa Arabnya itu indikasi nahnu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan pada bagian itu? Sudah. Ya, baik. Silakan siapa yang mau berbagi pemahaman. Setelah tadi pertama ada Bu Aida, kemudian Bu Fauzia. Berikutnya siapa? Mia ya Pak Guru. Boleh Pak. Silakan. Mia ya. Silakan. Allahul ladzi 'allamana malam tak na'lam. Allah yang telah mengajarkan kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Iya, bagus. Di situ Bu Mia memahami tahu siapa subjeknya. Subjeknya kita. Kita nahnu. Ya, baik. Jadi kalau mau mencoba menyesuaikan diri dengan bahasa Indonesia itu mendahulukan subjek baru keterangannya. Ya, kita dulu baru ngapa-ngapainnya gitu ya. Kita yang tidak kita ketahui ya Pak Guru. Gitu. Coba yang tidak kita ketahui. Coba gimana jadinya? Yang telah mengajarkan apa-apa yang kita tidak ketahui. Oke, bagus. Coba dari awal bagaimana? Allah yang telah mengajarkan
kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Apa Yang belum? mana yang apa yang Ibu pahami sebagai subjek? Tidak atau kita? Belum. Yang Ibu pahami sebagai subjek yang mana? Tidak atau kita? Kita, Pak Guru. Jadi Ibu nyebutnya kita dulu baru tidak. Tadi apa? Kita tidak ketahui. Ya, jadi nyebut begitu. Kita tidak gitu. Bukan tidak kita. Oh ya ya, kita tidak Walaupun ya ketahui. kalau dalam bahasa sehari mah sama aja gitu. Mau ngomong apa aja tuh. Gitu. Mau ngomong apa aja mah silahkan aja. Tetapi kalau ini kita sudah terbiasa, maka ibu-ibu, bapak, kita nanti pada studi-studi, pada kajian-kajian berikutnya, kita akan terbiasa untuk tidak sepenuhnya bergantung pada urutan kata. Gitu. Jadi di dalam benak kita akan terpatri sebuah pemahaman bahwa apa yang dahulu dalam bahasa Arab belum tentu dahulu dalam bahasa Indonesia. Itu otak kita akan terbiasa seperti itu. Apakah kita nggak bisa ikutin aja urutan bahasa Arab? Bisa, tetapi penghayatannya menjadi tidak maksimal. Ya, penghayatannya tidak maksimal. Ini udah kaitannya soal rasa. Coba ibu-ibu, bapak, ini saya kasih contoh ya, satu contoh ya. Sama tidak maksudnya, gini ya, sama tidak maksudnya kalau kita berkata pergi Sarimin ke pasar dengan Sarimin pergi ke pasar. Yang kedua yang ini. Yang kedua yang Sama benar. nggak maksudnya? Sama. Sama. Beda kata. Tapi artistik apa enaknya itu yang kedua. Tapi soal rasa itu, coba bandingkan soal rasa. Rasa. Gitu. Ya, tuh. Kemudian nanti dengan demikian ketika rasa bahasa Indonesia itu cocok dengan kebiasaan kita orang Indonesia, itu yang akan memudahkan kita untuk memahami. Ya, kita mungkin tidak sering diungkap ya bahwa menerjemahkan itu tidak selalu berarti paham. Ya, menerjemahkan itu tidak selalu berarti paham. Sebaliknya, orang paham belum tentu juga bisa menerjemahkan. Dua hal yang berbeda, walaupun itu berkaitan erat. Nah, coba terakhir, Bu Mia. Allah yang telah mengajarkan kita apa-apa yang kita tidak ketahui. Iya, bagus. Mana yang bermakna tidak? Lam. Iya. Selain bermakna tidak, dia bisa bermakna apa lagi? Belum. Bukan, belum ya. Bukan. Bukan. Kita belum ketahui. Ma itu baru bukan. Tidak. Mana, Bu Mia? Selain tidak, lam bisa bermakna apa? Belum. Ya, baik. Coba dipraktikkan. Allah yang telah mengajarkan kita apa-apa yang belum apa-apa yang kita belum ketahui. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Itu tuh perjuangan betul itu. Perjuangan betul untuk tidak selalu sepenuhnya ya. Kalau tidak sepenuhnya mengikuti urutan bahasa Arab. Bu Sabtia, paham tadi yang Bu Mia sampaikan? Iya, saya lagi lagi menyimak itu, Pak. Ada yang Ibu mau tanyakan nggak? Alamana itu apa, Pak Guru? Ya, tanya ke Bu Mia nih sekarang yang lagi sedang berbagi. Alamana telah mengajar tuh. Oh, apa Bu? Ya? Kami telah mengajarkan kitab, Bu Sabtia. Mengajarkan. Iya. Telah mengajarkan kita. Alamannya bentuk satu, lampau, nanya, kata ganti dari Ya, nah, ya. Alamana karena awal A, akhir A ya. Iya, benar. Bentuk satunya ya. Iya. Oke, udah dapat ya ilmunya ya? Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di sini?
wa ma ana minal musyrikin. Maafkan sesuatu. Saya ragu al-musyrikin, Pak. Apa yang meragukan apa di situ? Al-musyrikin itu kalau dari ciri bentuk itu masuk di bentuk keberapa ya? Musyrik ya. Ada ciri bentuk satu enggak? Enggak ada. Berarti bukan bentuk satu ya. Ada ciri bentuk dua enggak? Enggak. Enggak, berarti bukan bentuk dua ya. Ada ciri bentuk 4 enggak? Enggak ada kan? Bentuk 4 huruf. Enggak ada. Enggak ada ya. Ada ciri bentuk 5 enggak? Enggak ada juga. Enggak ada juga. Nah, kalau begitu yang meragukan itu adalah level berikutnya, gitu ya. Oke. Ya, level berikutnya. Level pertama utamakan gitu. Level utamakan dulu yaitu pemahaman makna gitu. Soal bentuk itu menjadi penting ya. Bentuk menjadi penting untuk kita bahas ya. Penting untuk kita bahas ketika kita belum memahami ya, ketika kita belum memahami gitu. Ketika kita belum memahami kalau kita tidak mengenal bentuknya. Jadi kita posisikan pengenalan bentuk dan lain-lain itu sebagai pendukung ya. Sebagai pendukung. Tapi mari kita lihat berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Di kata al-musyrikin, huruf pertama dan keduanya apa? Alif dan lam. Alif dan lam. Baik. Ibu-ibu, ada yang ingat apa ilmu yang pernah kita miliki terkait dengan alif lam? Isim ya Pak? Ibu mah itu mah ketinggian itu mah. Ibu nggak merasa kalau masih di aku. Saya nggak jawab. Apa ya? Enggak. Ketinggian. Mau jawab nggak jadi ya Pak Guru? Iya ada waktu itu apa ya? Ayo. Siapa Saya jadi komitmen saya karena itu saya perlu berjuang ya, lebih daripada orang lain. Gini ya. Kalau belum pernah belajar, tidak harus tahu. Kalau belum belajar, tidak harus tahu. Tapi kalau pernah belajar, mohon dianggap itu sebagai sesuatu gitu. Tapi kalau sudah pernah belajar, mohon dianggap itu sebagai sesuatu. Artinya karena sesuatu itu ya sesuatu ya, gitu artinya penting gitu. Karena itu perlu diingat. Ya, siapa yang ingat tentang alif lam apa yang pernah kita pelajari? Tidak ada yang teringat? Lupa. Oke, baik. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kalau ada alif lam itu menandakan bahwa kata itu kemungkinan besar bentuk 3 atau bentuk 4. Apa? Kemungkinan besar adalah bentuk 3 atau bentuk 4. Ya, baik. Itu jadi yang ilmunya ya. Kalau ada alif lam, kemungkinannya adalah gitu ya. Kemungkinannya adalah bentuk 3 atau bentuk 4. Itu artinya apa? Bentuk 1 tidak ada yang diawali dengan alif lam. Bentuk 2 tidak ada yang diawali dengan alif lam. Bentuk 5 juga tidak ada yang diawali dengan alif lam. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah kata ada alif lam, kemungkinannya adalah bentuk 3 atau bentuk 4. Nah, sekarang Pak Hamid, dengan pemahaman Bapak terkait bentuk 3 dan bentuk 4, kira-kira ini lebih cocok dipahami sebagai bentuk berapa?
Kali ya. Mungkin kalau saya pemahaman saya 4, Pak Guru. Iya, oke. Sifat, Ada Bagus. sukun. sifat ya Pak Guru. Iya, bagus. Kalau sukun Itu ya jawaban untuk pertanyaan Pak Hamid. Yang lain, silakan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? sukun bukan bentuk 3. Alif lam jadi Musyrik. Dari musyrik. alif lam itu bisa sifat ya Pak Guru ya. Bisa. Ada sukun. Ya kalau namanya soal bisa kan bisa. Tadi ilmunya adalah 3 atau 4. 3 itu masdar, 4 itu sifat. Jadi bisa. Yang pasti gitu ya, yang pasti kalau ada alif lam bukan bentuk 1, bukan bentuk 2, bukan bentuk 5. Nah, kemudian kemungkinan besarnya yang mana? 3 atau 4. Nah, pada saat itu tinggal kita lihat kira-kira ini cocok nggak sebagai bentuk 3 apa lebih cocok sebagai bentuk 4. Bentuk 3. Bentuk 3. Oke, Ada baik. sukun. Kita lihat ya. Sukun. Itu berarti ini pemahamannya berarti itu ya, berarti seimbang ya kalau begitu. Bu Yayu yang menduga ini bentuk 3. Bentuk 3 itu apa namanya? Ulangi Pak. Bentuk 3 itu apa namanya? Masdar. Masdar itu Masdar. apa? Kata kerja yang dibendakan. Ya, baik. Coba kita cek ya. Apakah musyrik itu kata kerja? Ulangi Pak. Ulangi Pak. Apakah musyrik itu kata kerja? Bukan. Bukan. Oke, nggak cocok Sifat. kalau begitu. Berarti nggak cocok dia. Lebih Sirik cocok dari sirik, sirik, dipahami, ya. sifat. Kata sifat Pak. Lebih cocok dipahami bentuk 4 daripada bentuk 3. Kata sifat. 3. Oke. Karena Dari sirik ya Pak ya. Kayaknya gitu. atas dasar pemahaman bahwa masdar itu kata kerja yang dibendakan, gitu. Iya. Kerja. Oke, baik. Ada lagi yang mau didiskusikan di situ? Oke, kalau tidak ada silakan siapa yang hendak berbagi pemahaman? Saya Pak Guru. Silakan Pak Hamid. Saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Iya, bagus. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun. Enggak. Silakan, ibu-ibu, bapak, kalau ada yang mau ditanyakan pada bagian ini. Ada? Tidak ada. Ya, baik, silakan. Tadi setelah Bu Aida, Bu Fauzia, Bu Mia, Pak Hamid, siapa berikutnya yang akan berbagi pemahaman dengan kita? Silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun. Bisa lebih keras suaranya? Ya. Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun. Ya. Wahai orang-orang kafir, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Siapa yang tidak menyembah?
Kami. Aku. Na'budu. Siapa? Kami. Enak. Saya. Siapa, Bu? Saya. Dari mana diduga sayanya? Na'budu. Kami. Dari mana diduga sayanya? Na'budu. Ada bagian apa di na'budu yang menjadi fokus perhatian sehingga menduga saya? Nak. Ada nak. Nak di. Ya, baik. Coba Bu Asmani, bahasa Arabnya saya apa? Ana. Ya, bagus. Ibu perhatikan ya huruf demi hurufnya ya. Huruf demi hurufnya. Ada berapa huruf di kata ana? 3. Ya, bagus ya. Yang juara huruf apa? Hamzah. Ya, bagus. Sekarang bandingkan dengan kata berikut ini. Apa bacanya? Nahnu. Ya, bagus. Coba Ibu perhatikan, ada berapa huruf di situ? Ada 3 juga. Nah, huruf apa yang juara? Nah. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu perhatikan di dalam kata na'budu itu, yang muncul si juara pertama di ana atau si juara pertama di nahnu? Nah. Juara pertama di mana? Nak di nahnu, nak. Di nahnu. Berarti na'budu maknanya? Kami. Nahnu. Kami. Nah, kami. Berarti na'budu maknanya? Kami tidak menyembah. Ya, bagus. Jadi Kami tidak akan ya menyembah. cara ininya, cara mengingatnya. Ini kalau ada di antara ibu-ibu ya, di antara ibu atau bapak, kalau ada yang masih di dalam pikirannya, nak itu untuk anak itu terlalu dominan daya pendengarannya. Ya, terlalu dominan pendengaran, lupa pandangan. Gitu ya. Apa maksud saya terlalu dominan pendengaran? Kalau kita membaca ana, memang di situ ada naknya, gitu ya. Ana saya. Jadi seolah-olah begitu na'budu, kita menduga saya. Tapi supaya itu membantu kita untuk lebih baik, karena ini kita membaca, kalau kita membaca itu yang lebih dominan adalah mata. Ya, kalau membaca itu lebih dominan adalah mata. Karena itu perhatikan tulisan ana, na itu ada di tengah-tengah, dia bukan dominan di ana, gitu ya. Beda dengan nahnu. Nahnu itu ada nun di awal, bahkan nun di akhir. Jadi nun itu 2 kali muncul di kata nahnu. Sehingga kalaupun di ana ada nunnya, di nahnu juga ada nunnya, yang lebih menang adalah nahnu. Jadi nun itu lebih berhak ya, lebih berhak di dalam cara akal-akalan ya, lebih berhak untuk mengingatkan kita bahwa itu bermakna kami atau kita daripada saya. Bisa diikuti alur berpikirnya Bu Asmani? Iya, bagus. Coba diulang sekali lagi dari awal. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya, bagus. Dari mana diduga kamunya? Tak. Ya, bagus. Coba Ibu amati sekali lagi. Di ungkapan tak budun, apakah di situ tidak ada penanda banyak? Iya, Pak. Coba Bu Asmani. Ulangi. Ya. Apakah di tak budun tidak ada penanda banyak? Ada. Apa itu? Wow, iya, berarti bisa dikembangkan ya. Kamunya bisa lebih dipertegas supaya menunjukkan banyak. Apa jadinya? Kalian. Ya, coba dipraktikkan dari awal. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus.
Iya, terima kasih Ibu-ibu. Bapak, sekarang saya ingin ini yang tadi tidak mengambil bagian ya, tidak mengambil bagian pada sesi diskusi sebelumnya, itu tolong dibaca ulang lalu diterjemahkan dengan cepat. Yang tidak ambil bagian di sesi berbagi tadi, silakan. Siapa yang belum dapat bagian? Ulangi Pak Guru. Yang tadi tidak dapat bagian di sesi berbagi, silahkan baca ulang secara bergantian lalu diterjemahkan. Saya Pak Guru. Silakan. Ada Bu Yayu, silakan. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Langsung terjemahkan, Pak. Iya, silakan. Muhammad hanyalah Rasul. Iya, bagus. Berikutnya, silakan Bu EN. Wala antum abidu nama a'bud. Dan mereka bukan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang saya sembah. Ulangi, Ibu. Dan mereka tidak menyembah apa yang saya sembah. Ya, ada dua yang jadi bahan diskusi kita ya. Yang pertama, apa yang Ibu pahami tentang dan dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah kita diskusikan, mungkin terbatas oleh sinyal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang jadi bahan diskusi kita adalah mereka. Ini artinya apa, Ibu-ibu? Bagi yang ingin maksimal hasil belajar, tidak cukup hanya jadi pendengar. Sekali lagi ya, Ibu-ibu yang merasa, saya mah dengar aja cukup. Kita tidak sehebat itu, Ibu-Bapak. Saya bukan ingin merendahkan siapa-siapa, tapi saya mengatakan bahwa kita tidak sehebat itu. Hanya dengar langsung pinter. Kita nggak sehebat itu. Ya, sekali lagi, Ibu-ibu. Kita tidak sehebat itu. Kita bukan orang yang super hebat sehingga cukup dengar langsung pintar. Ya, karena itu ini belajar bahasa harus dipraktikkan, harus diucapkan, harus dipahami. Itu yang akan membantu kita untuk mengingat dan mengerti. Silakan Bu EN, apa yang Ibu pahami tentang kata dan dalam bahasa Indonesia? Wala dan tidak, saya dan tidak bukan melihat Ibu diskusi bahasa Arab ya, tapi bahasa Indonesia, apa yang Ibu ingat pahami tentang kata dan dalam bahasa Indonesia? Penyambungan kata, Pak. Ya, tadi Ibu menyambung antara kata apa dengan apa? Tidak ada. Kalau itu begitu pertama. tidak pakai dan, Bu. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada yang Ibu sambung, itu tidak ada dan. Jadi supaya nanti ada logika yang kita pakai dalam berbahasa, ya. Kemudian yang kedua, Ibu menduga mereka makna dari kata apa? Ibu menduga mereka adalah makna dari kata apa? Antum, Pak. Iya, bagus. Coba Ibu amati ya. Kata antum ini, dugaan Ibu tunggal apa jamak? Jamak. Iya, bagus. Apa penanda penguatnya? Waw nun. Coba diperhatikan Diabiduna. tulisannya, Bu. Diperhatikan tulisannya. Oh. Antum ini Antum. untuk banyak atau tunggal? Banyak. Apa penanda yang membantu Ibu mengingat ini untuk banyak? Mim. Iya, bagus. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan apa yang terjadi kalau mim tidak diikut sertakan. Maka yang tersisa ada huruf apa? Alif nun ta. Ya, lain waktu ini nyebutnya hamzah ya, Bu. Kalau ada begini Hamzah. Hamzah. Ya, ini perlu diulang-ulang sih supaya kita terbiasa. Hamzah. Kalau ada Hamzah nun ta. itu namanya hamzah. Ya, itu namanya hamzah.
kita dulu sih waktu ngaji di kampung atau ya kita walaupun kota kita juga dulu kampung ya. Kita semua dulu waktu kita ini alif dengan hamzah nggak begitu dibedakan. Betul. Ya, tapi sekarang kan udah saatnya kita maju lagi. Ada hamzah, ada nun dan ada ta. Ini kira-kira bacanya apa Bu En? Anta. Iya, bagus. Coba Ibu, ingat nggak apa makna anta? Apa Bu maknanya? Kamu. Iya, bagus ya. Nah, coba sekarang dalam bahasa Indonesia, kamu itu kalau banyak, tadi kalau ingat apa yang kita diskusikan dengan Bu Asmani bisa langsung nyambung nih. Kamu itu kalau banyak dalam bahasa Indonesia kita bilang apa? Kamu kalau banyak dalam bahasa Indonesia kita bilang apa? Kalian. Iya, bagus. Oke, bagus ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kalau mereka itu tunggal apa jamak dalam bahasa Indonesia? Jamak. Iya. Kalau tunggal kita bilang apa untuk mereka? Dia. Iya. Dia. Oke, bagus. Ibu ingat bahasa Arabnya dia? Huwa ya, Pak. Iya, selain huwa yang bermakna dia apa? Hia. Itu kita belum nyampe, yang sudah pernah aja. Huwa. Selain huwa. Hum mereka. Ya, bukan, yang bermakna dia. Iya. Nggak tahu, Pak. Iya, ada yang ingat? Iya, ya Ustaz. Kata guru. Yang sudah kita pelajari, Hum. Yang sudah kita pelajari, yang bermakna dia. Iya. Lupa? Lupa, Pak. Iya. Iya, yang sudah kita pelajari bermakna dia adalah hu. Ini ilmunya ilmu juara. Hu. Jadi hu dengan huwa itu maknanya sama. Iya. Ya, dilihat dulu ya. Nah, baik. Bagaimana lanjutan diskusi kita? Ini nih. Nah, tadi huwa, hu, dia. Lalu antum penanda banyaknya mim. Dia, huwa, dan hu. Dia banyaknya adalah mereka. Sehingga huwa, hu ini ketika menjadi jamak itu seperti anta dari antum. Ditambahkan saja, kita pahami ada mim di situ ya. Ada penambahan mim yang bisa membantu kita untuk paham. Tuh. Sehingga apa yang terjadi kalau hu jadinya hum. Mereka. Ya, ini supaya tidak tertukar lagi nanti ya Ibu, Bapak. Ini tidak tertukar lagi. Kenapa bisa demikian? Itu karena kita terlalu mengandalkan daya ingat. Dalam arti apa? Itu yang teringat, itu yang terucap. Kita nggak pakai nalar. Ya, itu yang teringat, itu yang terucap. Kita nggak pakai nalar. Jadi nalar itu dalam bahasa saya maksudnya ilmu gitu ya. Ilmu itu kita sebut ciri, kita sebut tanda, kita sebut dengan dan sejenis dengan itu niatnya adalah supaya membantu kelemahan daya ingat kita. Gitu. Membantu kelemahan daya ingat kita. Gitu. Kenapa pakai begitu? Karena kalau seperti ini kan bisa terulang-ulang. Nasib hum sama dengan nasib antum. Ya, nasib hum sama dengan nasib antum. Antum itu dari anta, hum itu dari hu. Hu itu sama dengan huwa. Wah. Oke.
Baik, mudah-mudahan Bu EN mendapatkan pencerahan ilmu penguat dari diskusi kita. Silakan Bu EN diperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki. Ulang, Pak Bu. Mereka tidak menyembah. Ulangi, Pak. Silakan Bu EN. Mereka tidak menyembah apa yang saya sembah. Oh, jangan mereka. Enggak kalian. Iya, ya, lupa. Belum Kalian. belum nempel. Iya, ya belum nyambung, Pak. Kita. Kalian menyembah apa yang saya sembah. Ada la-nya, Bu? Iya, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Abidun bentuk berapa tadi, Bu? Bentuk 2 ya? Empat nih. Alif dan 4 ya, 4. Ya. bentuk 4. Ada alif itu yang kedua. Bentuk 4, Pak. Apa? Nah, coba dipakai ilmunya, Bu. Ilmu bentuk 4. Sama yang cara Ada alif. Iya, dipakai ilmunya. Para penyembah. Apa, Bu En, jadinya kalau ilmu tadi dipakai? Ada bentuk 4, ada bentuk 4. Iya. Iya. Coba dipakai gimana? Bentuk 4. Ada alif di urutan kedua, Iya, Pak. oke. Itu sudah. Kita udah sepaham itu. Dipakai ilmu tadi, pemahaman tadi dipakai sebagai landasan di dalam memaknainya. Yang menyembah. Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah, Pak. Belum terpakai ilmunya. Yang menyembah ya, yang menyembah artinya apa ya? Bagaimana jadinya? Menyembah. Kalian bukan yang menyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Coba lihat, Bu. Abidun itu tunggal apa jamak? Tunggal, jamak. Coba dipakai itu sebagai landasan pemahaman. Apa jadinya? Apa jadinya, Bu? Kalau pemahaman itu dipakai. Apa jadinya, Bu? Kalau pemahaman bahwa kalian penyembah. Bagaimana ya, Pak? Baik, Ibu-ibu yang lain silakan. Para penyembah ya. Para penyembah. Siapa, Bu? Para penyembah. Ilmunya adalah tadi bentuk sifat, lalu ada yang, ya, Ada lalu ada jamak. Ini coba, bagaimana menggabungkan pemahaman ini menjadi ungkapan bahasa Indonesia? Kalian bukan para penyembah apa yang saya sembah, gitu, Pak. Ibu, tolong perhatikan, arahan pertama adalah yang. Yang. Itu nanti kalau soal pe lain lagi cerita. Ini tadi karena ibu ingatnya yang ya. Ya, karena ibu ingatnya yang ini. Kalau pe tadi, pe kalau jamak itu sudah di diskusi sebelumnya sudah dapat ya. Para penyembah. Oke, ini sudah. Oke, sudah. Tapi ibu loncat nih. Ibu loncatnya apa? Pada waktu tadi paham bentuk sifat ibu bilang yang,
Tapi begitu ibu memahami jamak, larinya ke sini. Jadi ilmunya nggak berjenjang ya, ilmunya nggak berjenjang. Ibu loncat ininya, pemikirannya. Ini adalah yang dan jamak. Coba yang lain. Artinya jadi ke ibadah bisa Pak Guru atau orang-orang yang beribadah. Jangan terlalu banyak ininya. Jangan terlalu banyak ide baru. Ya, jangan terlalu banyak ide baru. Tadi idenya adalah yang menyembah. Tapi idenya ini jamak gitu. Itu aja dulu. Orang-orang yang menyembah. It's 8 o'clock. Bagaimana jadinya? Orang-orang yang menyembah. Iya, bagus. Orang-orang yang menyembah ya. Ya, bagaimana jadinya? Kalian bukan orang-orang yang menyembah apa yang saya sembah. Iya, begitu jadinya. Ini namanya kita berpikir. Jangan terlalu banyak ide, tapi satu kita tuntaskan. Jadinya orang-orang yang menyembah. Bisa diikuti alur berpikirnya? Insya Allah bisa Pak Guru. Oke, baik. Jadi ini tadi ya. Sekali lagi, tapi ini sejak awal kami mengatakan bahwa ketika tadi ada yang mengatakan misalnya dan tidak kalian menyembah apa yang aku itu silahkan aja ya. Tidak disalahkan ya, tidak disalahkan. Yeah. Itu silahkan aja. Tapi ini kita bicara, coba kita tingkatkan pemahamannya. Tingkatkan kemana? Subjek, predikat. Maka kita mengatakan, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Silahkan, itu boleh-boleh aja. Tapi coba kita tingkatkan ilmunya. Ini kan bentuk 4. Oke, kita bilang, kalian tidak penyembah apa yang aku sembah. Boleh, tapi apa enak bilang tidak penyembah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya adalah ketika menyadari abidun bentuk sifat jamak melahirkan pemahaman para penyembah dan orang-orang yang menyembah. Bisa diikutin Ibu? Bapak? Bisa Pak. Ya. Masih kurang luas nih Pak. Kenapa? Kurang luas kita menerjemahkannya ke Ini karena kita kan memang perlu berlatih ya, karena kita punya kecenderungan selama ini di dalam benak kita sudah terpatri bahwa kalau ada Arab lalu Indonesianya udah kita anggap selesailah urusan itu ya. Kita tidak punya alternatif pilihan bahwa ada loh ungkapan-ungkapan lain yang bisa kita gunakan untuk pemahaman. Karena itu kami hadir ya, kami senang bisa menemani ibu-ibu, bapak untuk melihat cara belajar seperti ini. Kalau saya pernah sampaikan bahwa kalau inginnya tahu ini Arab, ini terjemahannya, maka cukup beli Quran terjemah per kata, selesailah itu cerita. Gitu ya. Itu kalau itu yang ditarget. Kadang-kadang kita terpaku pada terjemahan kata dasarnya aja, jadi tidak berpikir untuk kata-kata yang lain gitu, yang yang enaknya gitu kan, yang lebih indah gitu. Kayak ini ibadah, jadi terpaku sama itu, jadi lupa kita mengatakan orang-orang. Ya, oke. Jadi hanya nanti para perlu penyembah. Pembiasaan, ya. Ini perlu pembiasaan. Ya, perlu latihan terus nih Pak. Perlu proses gitu ya. Kita perlu proses. Baik, terima kasih Bu En. Ya. Oke, berikutnya Bu Saptia, silakan. Ya. Allazi alaman. Allazi. Ketiga. Allazi. Allahulazi. Allah ketinggalan Bu. Yang ketiga. Lihat ke layar Bu ya. Lihat ke layar. Allazi alamana
Maklam, naklam. Allahnya ketinggalan. Allahnya Kayaknya ketutup nih itu. sebelum alazi ada Allah, Bu. Oh iya iya iya. Allahul ladzi alamana maklam naklam. Iya. Sedikit ya Bu, berbagi ya. Berbagi ya. Ini Ya. ya di sini. Di sini tidak ada hamzah. Ya. Ya. Di sini tidak hamzah, jadi tidak ada suara kecetloknya gitu. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Halus suaranya ma gitu ya. Ma. Ma. Allahul ladzi alamana malam naklam. Ma gitu kan Malam. gitu. Jangan malam, itu menggelap. Ma gitu. Ma lam naklam. Tuh, kalau ini udah tengah malam nih. Ma. Udah sakit mah dah tuh apa. Lebih panjang ya Pak Guru ya? Iya, panjang. Ya, Kayak Ma. panjang nggak Ibu malam-malam? 12 jam. Iya. Alamana malam naklam. Silakan. Allahul ladzi ma lam naklam. Ada tadi nge-live kalau udah tidur tadi. Lupa lagi gitu. Alamana. Lupa Bu. Iya, Pak Guru Ya. nih saya lupa. Oke, Allah. coba berikutnya. Allahul ladzi. Juria. Bu Juria. Silakan Bu Juria. Ya. Silakan. Silakan Bu Juria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi 'allamana ma lam na'lam. Silakan. Allah yang menciptakan. Oh, tuh, jadi gitu. Orang tadi sih perasaan tadi udah jadi santai aja. Allah yang menciptakan kok Allah yang menciptakan? Alamana. Mengajarkan. Telah mengajarkan kita apa yang Allah yang telah mengajarkan kita apa yang belum Iya, baik. Terima kasih Bu Juria. Memang terasa tidak ringan ya Ibu-ibu mengubah kebiasaan. Ya, tidak ringan memang untuk mengubah kebiasaan. Membiasakan hal yang baru itu bisa lebih ringan daripada mengubah kebiasaan. Oke, berikutnya ya nanti kita pelan-pelan ya, tapi Bu Juriah masih perlu diubah kebiasaannya yang mengikuti apa sesuai dengan urutan. Berikutnya silakan Bu Tini berikutnya. Lamaan bikin. Ya. Saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Yurlis yang terakhir. Bu Yurlis, apa bisa mendengar kita, kami? Oh, jangan-jangan mute ya, suaranya nggak ke ini. Sekali lagi, Bu Yurlis. Oke, baik. Oke. Bu Tini, coba ini dilanjutkan sedikit lagi, Bu Tini. Iya, Pak Ustadz. Ya, ayuhal. Pak Guru. Ya, Pak Guru. Maaf. Terima Ya, kasih. ayuhal kafirut la ta'budu ma ta'budun. Ulang lagi. Hai Ada orang-orang. bacanya ada yang Ya, kurang pas. ayuha
kafirun la ta'budu ma La ta'budun. na'budu ya Bu. La na'budu. La na'budu. Ya maaf Ustaz. Maaf Pak Guru. Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun. Iya, silakan. Hai orang-orang kafir, kami tidak menyembah yang kalian sembah. Iya, bagus. Ya, itu dia ibu-ibu, bapak-bapak kajian kita pada malam ini. Sedikit ya, gitu sedikit ya. Tapi rasanya banyak hal ya yang perlu kita. Ini masa transisi ya, masa transisi. Wama Muhammadun illa Rasul. Sekali lagi tadi, wah ini kalau dari arti perkata di itu nggak dapat kita gitu ya. Wala antum a'budu nama a'budu tadi bagaimana membedakan antara antum dengan hum gitu ya, bahasa Indonesia kamu kalian, dia mereka, kemudian abidun bagaimana menunjukkan bahwa kita memahami itu bentuk sifat, pakai pe bagaimana, pakai yang bagaimana, atau pakai yang biasa saja ya sama. Kemudian Allahul ladzi 'allamana tadi bersyukur ya, dari awal sudah langsung teridentifikasi ini bentuk satu sehingga tadi sudah ada telahnya. Kemudian ini musyrik tadi bagus ya. Ini dipahami sebagai bentuk sifat sehingga tadi ada makna yang ya, yang musyrik. Kemudian di na'budu sekali lagi tadi na'budu antara ana dengan nahnu, kita coba cari jalan bagaimana untuk memudahkan kita mengingat mana yang ke ana dan mana yang ke nahnu. Dan terakhir ta'budun tadi kamu untuk tunggal, kemudian kamu untuk jamak. Itu bagaimana mengungkapkannya. Dalam bahasa Indonesia kamu itu bisa tunggal, bisa jamak, bisa. Tapi kita kalau mengatakan kalian itu lebih tegas gitu. Kalau kita mengatakan kalian itu lebih tegas. Jadi kita gunakan itu sebagai ungkapan yang bisa mewadahi pemahaman kita terkait dengan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Demikian ya. Ibu, mohon maaf ini untuk malam ini itu yang kita kaji. Pekan depan kita akan lanjutkan dengan latihan dan ini diambil dari kutipan ayat-ayat ya, diambil dari kutipan ayat. Kalau ibu, bapak punya waktu sempat, bagus kalau ini dibahas ya, dikaji di rumah terlebih dahulu. Kemudian nanti kita lalu diskusi bagaimana hasilnya sehingga waktu kita lebih efisien. Sehingga waktu kita lebih efisien untuk hal-hal yang sederhana yang bisa dituntaskan dengan usaha mandiri termasuk dengan memanfaatkan kamus bisa digunakan sehingga waktu kita yang terbatas bisa kita gunakan untuk membahas hal-hal yang lebih dalam, lebih luas dan lebih kontekstual sesuai dengan materi yang kita miliki. Ya, demikian ya ibu-ibu, bapak. Yang halaman 21 ya Pak Guru, maaf. Mohon maaf, kita mah itu tinggal lanjutan yang tadi Bu. nggak punya halaman kita, jadi mohon ditanya. Gitu. Lanjutan yang tadi aja. Ya, nomor 4. Ya, baik. Halaman buat nanam pohon Pak Guru. Kalau ada nanam pohon. Gitu nanti Ibu Fauziah tolong di konteks Bu Yurlis ada kendala apa sehingga malam ini tidak bisa ikut serta secara maksimal. Baik Ibu-ibu, Bapak, mari kita syukuri apa yang bisa kita dapatkan pada malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru untuk ilmunya. Waalaikumsalam. Syukran Pak Guru.